Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys, liburan kali ini kita isi dengan membuat kue yang sangat simpel dan praktis. Cocok banget untuk yang suka mager tapi pengen bikin kue. Karena caranya hanya diaduk-aduk saja dan hanya pakai takaran gelas. Bahannya juga mudah didapat. Sekali adonan saja atau sekali resep jadi 2 loyang seperti ini. Dan ini hasilnya ya guys. Bagus banget, lembut tapi tetap enak. Itu hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Yummy, mantep ya guys. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja cekidot. Kita panaskan saja susu cair 115 ml seperti ini ya. Dipanaskannya sampai hangat kuku saja, jangan panas banget. Dipanaskan sebentar aja. Setelah hangat kuku seperti ini, kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk gula pasir hingga tercampur rata dan matikan kompor saja. Pastikan air itu hanya hangat kuku ya guys. Kemudian tambahkan 1 sendok makan vermipan seperti ini. Kembali aduk hingga tercampur rata. Dan tambahkan 1 butir telur seperti ini ya. Dan aduk hingga tercampur rata juga. Setelah adonan tercampur rata, lalu kita tambahkan saja 2 gelas tepung terigu seperti ini ya, gelas berimbing seperti ini. Kita masukkan. Kembali kita aduk hingga tercampur rata dengan spatula saja seperti ini. Aduk sampai benar-benar rata, tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan sejumput garam atau setengah sendok teh garam seperti ini. Jangan lupa juga tambahkan 1 sendok makan margarin seperti ini ya guys. Kemudian kembali diaduk hingga tercampur rata juga dengan spatula. Kemudian kembali aduk hingga tercampur rata seperti ini ya guys. Kemudian tutup dan diamkan selama 15-20 menit atau mengembang 2 kali lipat seperti ini. Siapkan loyang, alasi dengan kertas roti atau kertas minyak. Loyangnya boleh juga diolesi dengan margarin, tapi lebih simpel jika pakai kertas seperti ini ya guys. Lebih mudah untuk melepaskannya dan loyangnya juga tidak kotor. Untuk isiannya, siapkan saja keju mozzarella dan sosis dipotong dadu seperti ini. Untuk toppingnya boleh ditambah dengan keju parut dan sosis parut ya, ini opsional sesuai selera saja. Langsung saja kita mulai. Adonan yang sudah mengembang tadi kita tuangkan ke loyang kira-kira separuh saja seperti ini. Nah, ini sudah kira-kira setengahnya ya. Kita taburi dengan sosis. Ini kalau nggak ada, nggak diganti, nggak dipakai, nggak apa-apa ya guys. Kita pakai keju saja juga sudah enak. Nah, seperti ini ya. Dipotong dadu sesuai selera saja agar lebih simpel. Kita susun sampai rata seperti ini. Usahakan biar rapi aja gitu. Kemudian tambahkan kejunya seperti ini ya guys, dan ratakan serta rapikan. Selanjutnya, sisa adonan tadi kembali kita tuangkan agar menutupi ya, karena ini buat isiannya. Ini dibantu dengan peso atau bahan bantu lain juga nggak apa-apa, agar lebih mudah untuk dituang saja ya guys, dan nggak lengket. Kembali kita tutup dan ratakan tentunya.
Setelah rata seperti ini ya guys, jangan lupa kita taburi dengan parutan sosis ya, biar lebih enak saja ya. Juga parutan keju kita parut seperti ini agar lebih enak rasanya. Resep lengkapnya saya tulis di kolom deskripsi ya guys. Nah seperti ini, ratakan. Setelah semuanya rapi seperti ini, boleh tambahkan saus pedas. Jika tidak suka pedas, boleh ditambahkan saus tomat biar lebih cantik saja. Jadi ini yang satu saya tambahkan saus, yang satu enggak ya guys, biar lebih bervariasi. Setelah selesai, kembali kita proofing. Kita letakkan saja di oven. Kita tutup selama 10 menit ya, tanpa dinyalakan ovennya. Setelah 10 menit, kita nyalakan ovennya dulu biar panas dulu, baru kita masukkan kembali ya. Setelah panas baru kita oven, maksudnya ovennya itu sudah panas gitu loh guys. Nah seperti ini, setelah dipanaskan baru kembali kita masukkan adonan kuenya atau adonan rotinya. Kemudian kita oven selama 30 menit dengan suhu 180 derajat. Kemudian oven dengan suhu 180 derajat selama 30 menit. Atau disesuaikan dengan suhu masing-masing oven ya, karena tiap oven itu biasanya berbeda. Tapi walaupun berbeda nggak jauh-jauh ya, antara misalkan 30 ya 25 atau 35 ya. Nah ini sudah matang ya guys, sudah 30 menit kemudian. Nah kita buka tuh yang pakai saus tadi, yang satunya enggak, tuh cakep banget. Menu-menu ini enak banget nih, cocok untuk ide usaha. Nah ini kita keluarkan dari loyang ya, lebih mudah kalau pakai kertas seperti ini tuh. Wow, amazing. Tuh lebih mudah kan guys. Coba kalau pakai blue band atau margarin, biasanya malah susah nuanginnya ya, harus pakai tatakan itu. Kalau ini kan nggak perlu ya, bisa langsung ditarik gitu aja, jadi lebih simpel. Nah ini hasilnya ya guys, kita potong ya, kita coba ya. Benar-benar sangat menggugah selera, dan dari bentuknya aja sudah benar-benar menarik. Kita coba ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, mantap, yummy, wajib dicoba ya guys resepnya, karena sangat simpel dan bahannya pun tidak mahal. Itu tadi cara membuat kue takaran gelas dan hanya diaduk-aduk saja, tapi jadi kue yang sangat enak dan nagih. Semoga resep saya ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum, see you next video. Thank you for watching.